Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Technoware. Kali ini saya akan mengulas dua buah lampu daymaker yang mungkin viral di antara teman-teman pecinta otomotif ya. Jadi kali ini saya tidak akan berbicara mengenai servis lampu daymaker ya. Jadi di depan saya sudah tersaji dua buah lampu daymaker yang berbeda merek ya. Yang sebelah kanan sini dan yang sebelah kiri polos ya. Sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, share dan like demi perkembangan channel Technoware yang lebih baik ya. Oke, baik. Jadi banyak di antara teman-teman pengguna lampu daymaker yang bertanya, apa sih bedanya antara yang merek A sama merek B ya? Saya mungkin nggak menyebut merek ya. Jadi ini yang merek King Kong ya. Jadi bisa teman-teman lihat nih ya. Secara bentuk fisik kalau dari luar ya, ini kebetulan mika sama lensa-lensanya sudah saya lepas. Kalau teman-teman beli pasti yang dilihat kan kelihatan cuman sebelah sisi luar ya. Ini bisa dilihat bentuk sirip-siripnya sama persis ya. Kabelnya sama, cuman ya beda ini, satunya ada mereknya, satunya yang sebelah kiri polos. Nah, kalau kita lihat dalamnya, teman-teman bisa bandingkan ya, kira-kira ada perbedaan nggak ya. Jadi sebenarnya dalamannya, komponennya sama ya. Jadi bisa dilihat mulai dari sini ada 3 biji dioda, yang sebelah kiri sama nih, 1 2 3, ada 3 kapasitor atau elko, yang sini pun sama, satuannya pun sama ya. Ini 100 mikro, bisa dilihat 100 mikro. Di merek sebelah juga sama, 100 mikro ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, sama nggak sih antara yang merek A sama B? Nah, teman-teman sekarang bisa lihat dengan jelas bagaimana isi di dalam sebuah lampu daymaker ya. Sekarang saya akan ulas komponennya apa aja. Kita belajar bareng-bareng mengenai nama komponen yang ada dalam sebuah lampu daymaker ya. Yang pertama saya akan bahas masalah mika ya. Jadi mungkin teman-teman meragukan apakah terangnya sama ya. Ya ini mikanya ya nih. Yang salah satu yang mempengaruhi hasil dari fokus atau penyebaran cahayanya itu adalah lensanya ya. Ini jadi ini lensa yang merek A, ini yang polos ya. Nih, lensanya ya boleh dibilang sama persis ya. Nih, ketebalannya sama, bahannya sama ya. Nih, jadi nggak ada atau yang satu buram atau enggak, sama aja ya lensa. Kemudian lensa DRL, kalau masih ada yang nggak yakin nih sama nih. Ini bahannya juga nih, yang merek A sini juga cat, yang polos pun juga cat ya. Tapi sekali lagi ya, yang saya ulas kali ini adalah yang ada merek ini sama yang polos ya. Jadi saya tidak berbicara mengenai masalah kardus, saya cuma berbicara mengenai masalah ciri fisik aja ya. Kemudian lensa nih, lensa yang jarak jauh dan jarak dekatnya nih sama ya, nih sama persis. Kemudian mika depannya saya taruh dulu, ini bahannya sama nih. Ini sejenis mika polikarbonat ya, ini sama, ketebalannya pun juga sama. Nih
sama kan? Oke ya, ini mengenai masalah komponen luarnya ya, mika, kaca, lensa dan lain sebagainya. Sekarang beranjak ke masalah komponen dalamnya ya. Nah, kita bandingin, kalau dijejerin gini aja bisa kelihatan ya, sama ya. Biar teman-teman lebih fokus, jadi saya pakai yang ini aja ya, biar teman-teman fokus mengenal macam-macam komponennya ya, karena tadi sama ya. Nah, yang kotak-kotak hitam ini namanya adalah dioda ya. Jadi dioda itu jenisnya beragam ya. Jadi untuk lampu daymaker ini komponen yang dipakai adalah jenis SMD ya, Surface Mounting Device ya. Jadi artinya komponen khusus yang dia menempel langsung dalam papan PCB-nya ya. Dan komponen SMD itu biasanya kecil-kecil ya. Ini dioda berfungsi untuk mengarahkan arus listrik ya. Jadi arus AC dia mengubah ke arus DC ya. Jadi sebenarnya memang misalkan dipakai di motor yang masih AC bisa ya, bisa nyala. Tapi kemampuan dioda ini ada batasannya ya. Ada nilai-nilai tertentu yang membatasin seberapa besar arus yang kuat mengalir di dalam sebuah komponen tersebut ya. Lanjut ke sebelahnya. Ini dua sini ada namanya, ini adalah kapasitor ya, atau orang-orang bisa dibilang elko ya. Jadi kapasitor ini bias fungsinya untuk menyimpan muatan listrik ya, atau untuk filter ya. Jadi apabila sebuah arus listrik mengalir melalui sebuah dioda, itu biasanya belum benar-benar kalau dilihat grafiknya itu belum benar flat lurus ya. Jadi masih ada riak-riak gelombang lah yang bertugas untuk memfilter biar arusnya bersih. Itu ada dua kapasitor di sini fungsinya ya. Baru nanti arus keluaran dari sini disalurkan buat lampu utamanya, lampu jarak jauh, atau lampu DRL-nya ya. Kemudian lanjut di sini ada IC. Ya iya. Sangat kecil ya. IC sebenarnya bukan ngomong jenis ya, tapi IC itu memiliki kode-kode tertentu yang berfungsi, fungsinya juga khusus ya. Kelihatan nggak ini? Susah fokus ya. Nah, ini tulisannya kecil ya. BOF. Sorry, kurang jelas ya. Jadi IC itu integrated circuit ya kepanjangannya ya. Jadi IC memiliki fungsi bisa untuk switching, untuk pembagi tegangan, arus, macam-macam ya. Jadi tergantung datasheetnya dia fungsinya untuk apa ya. Kemudian lanjut di dekatnya ya. Sini ada kecil-kecil ini. Bisa dilihat nih, 1, 2, 3. Ini sama ya, ini namanya adalah resistor ya. Jadi resistor fungsinya adalah untuk menghambat arus ya. Jadi dalam sebuah komponen elektronik itu arusnya kan dibatasin ya. Ada nilai-nilai tertentu berdasarkan arus dan tegangan kerjanya ya. Jadi fungsinya ini untuk membatasi arus tersebut ya. Kemudian di sebelahnya lanjut. Nah, yang kotak ini ya, balok ini. Ini namanya adalah induktor ya. Apa sih fungsi induktor itu? Induktor berfungsi yang pertama untuk memblok arus AC ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, lampu ini bisa nyala untuk arus AC ya. Jadi di dalamnya sudah ada dioda yang berfungsi menyerahkan arus. Di sini ada induktor yang untuk memblok arus AC. Tapi yang perlu digarisbawahi, komponen tersebut memiliki batasan nilai-nilai tertentu ya. Jadi apabila over ya pasti meledak ya, terbakar, short, atau yang paling parah meledak. Saya pernah menjumpai kasus sini sampai pecah ya, induktornya pecah, kapasitornya meledak, hancur ya, nggak karuan ya, diodanya terbakar ya. Jadi karena over itu tadi ya, melebihi dari nilai yang tertera berdasarkan
spesifikasinya ya. Kemudian lanjut di sini ada nih, bisa dilihat paling atas nih. Saya zoom dulu. Nah, ini yang kaki 3 ini namanya adalah transistor ya. Jadi di sini tadi ada dioda, ada transistor ya. Jadi transistor ya fungsinya tentunya berdasarkan rangkaiannya di sini ya. Di sini ada DRL dia untuk membagi arus dan tegangannya di sini. Jadi sangat kompleks ya fungsinya kalau ngomong masalah komponen dalam sebuah rangkaian elektronik ya. Dan yang paling utama ya, jadi yang berperan mengenai terang tidaknya sebuah lampu yaitu chips LED-nya yang dipakai ya. Jadi di sini bisa kita lihat, sini ada 1, 2, 3, 4 lampu LED-nya ya. Jadi pada saat jarak dekat 2 lampu ini yang nyala. Kemudian saat jarak jauh diikuti lampu 1, 2, 3, 4, 5 ini ikut nyala berbarengan ya. Jadi ini jenisnya adalah SMD juga ya, lampu LED-nya ya. Ini meskipun ukurannya kecil dia sangat-sangat terang ya, karena memang ya sudah dirancang dari pabriknya ya. Meskipun fisik kecil, satuan cahayanya tinggi ya. Jadi istilahnya lumennya ya, lumen satuan cahaya tuh kecerahannya lumen atau lux ya. Jadi buat kita sama-sama belajar ya biar tahu fungsi komponen dalam sebuah lampu daymaker ya. Nah banyak yang bilang, mohon maaf ya, mungkin yang sedikit awam mengenai masalah komponen, dalamnya beda kok, sini nggak gini ya. Memang ada beberapa merek yang secara fisik komponennya berbeda ya. Tapi pada dasarnya fungsi dari komponen tersebut sama ya. Sebagai contoh dioda ya. Dioda mungkin ada yang modelnya nggak kayak gini, yang jenis biasa ya, yang bulat itu ada. Kemudian induktor ya. Saya pernah servis yang ukuran 7 in. Dia induktornya nggak seperti ini ya. Dia pakai yang model kumparan ya. Jadi seperti ada lilitan itu. Tapi pada dasarnya fungsinya adalah sama ya. Kenapa berbeda? Ya pasti disesuaikan dengan kebutuhan arus dan tegangan kerjanya ya. Jadi nggak serta-merta harus sama persis seperti ini ya. Yang penting kan fungsi dasarnya sama ya. Selanjutnya saya ingin berbicara masalah packaging ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih bingung mengenai kemasan sebuah lampu daymaker ya. Jadi sekali lagi saya nggak ngomong masalah merek ya. Jadi banyak yang bertanya merek A atau polos atau putih, hitam atau pink mungkin ya. Jadi sedikit berbicara mengenai masalah pendatangan lampu ini ya. Sedikit cerita, saya pernah belanja dalam jumlah besar ke luar negeri ya. Kebetulan aksesoris di kendaraan saya. Di pasaran luar negeri itu banyak sekali pilihan aksesoris serupa dengan harga yang berbeda ya. Apalagi kalau kita belanja dalam jumlah yang sangat besar ya. Bahkan kita bisa rebranding ya. Artinya kita bisa memberi merek sendiri, bisa mau dikemas seperti apa produk kita, itu kita bebas ya. Seperti halnya sebuah daymaker ya. Jadi begitu datang di Indonesia, ada yang merek A, ada yang kardus hitam, ada yang kardus putih, ada yang kardus coklat. Jadi menurut saya teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi selama fisiknya kurang lebih sama ya, ya insya Allah sama ya. Ini dah saya bongkar nih dalamnya ya, teman-teman lihat sendiri ya. Dari luar aja beda ya, tapi dalamnya apa? Sama ya. Jadi misalkan gini, saya belanja ke luar negeri, belanja dalam jumlah besar, misalkan 1000 pieces daymaker ya. Begitu datang di Indonesia, saya bebas, saya mau ngasih kemasan warna apa. Misalkan saya bungkus pakai kardus pink ya. Pasti teman-teman nanti bingung lagi, wah ini datang lagi nih yang kardus pink. Nah,
ada yang mohon maaf mungkin oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Wah, ini nih yang terbaru, yang pink lebih bagus dan lain-lain dengan embel-embel marketing dan lain sebagainya ya. Ya saya nggak menyalahkan ya. Intinya teman-teman tolong menjadi pembeli yang smart ya. Jadi jadilah smart buyer ya. Jadi bisa memilih-milih, sekiranya produknya sama ya, teman-teman bisa menentukan pilihan sesuai budget dan sesuai kebutuhannya ya. Jadi misalkan saya itu kembali lagi ya, saya beli, saya kasih kemasan warna pink, saya kasih merek Gajah misalnya, ya sah-sah aja, terserah saya sebagai importir umumnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus jeli ya. Misalkan kok jadi harganya macem-macem, nah ini yang kita perlu belajar bareng ya. Misalkan saya datengin barang ini, barangnya sama ya, sama seperti barang sebelumnya. Begitu sampai di Indonesia, saya kasih packaging atau kemasan yang lebih mewah. Misalkan bungkusnya dari akrilik atau dari sesuatu yang kelihatannya lebih wow ya di mata teman-teman pembeli ya. Otomatis kan nambah biaya packagingnya, ongkosnya lebih mahal. Ngasih merek gini pasti juga ada biayanya. Efeknya apa? Ya pasti harga jualnya beda dong sama yang versi-versi standar polosan ya. Bayangin aja teman-teman ngeprint dalam sebuah kardus yang tadinya polos jadi ada gambarnya, ya pasti kan ada biaya produksi di situ. Dan kemudian biaya produksi itu dibebanin ke teman-teman pembeli, sehingga di situ terjadilah perbedaan harga ya. Sebenarnya barang mungkin sama, tapi karena ada kemasan packaging yang berbeda sehingga mengakibatkan harganya berbeda. Contoh lagi gini, teman-teman pernah nggak nginep di hotel? Teman-teman beli ya, sorry saya nggak nyebut merek ya, beli air mineral di warung pinggir jalan, misalkan harganya 3.000 ya. Nah, di suatu ketika teman-teman jalan-jalan ke hotel ya, air mineralnya sama, cuman mungkin disajikannya beda ya, ditaruh di atas meja yang mewah. Di situ tersaji misalkan ada tambahan tisu atau sedotannya. Harganya mungkin bisa sampai 2 kali lipat ya. Karena apa? Ya karena packagingnya berbeda ya. Secara isi sama-sama air mineral ya. Jadi sekali lagi tolong jadilah smart buyer ya, jadi pembeli yang cerdas ya dalam menganalisa sebuah produk di pasaran ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya tidak ada maksud apapun, saya juga nggak ada endorse dan lain sebagainya. Saya cuma ingin membuka wawasan teman-teman pecinta otomotif ya, biar teman-teman tidak salah kaprah dalam menyikapi suatu hal ya. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe demi perkembangan channel Teknoware yang lebih baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknoware. Sekarang saya akan lakukan pengujian seberapa terang antara yang merek A sama yang polos ya. Saya mulai dari yang ada mereknya dulu. Bisa dilihat penampakan di temboknya. Nah, seperti itu ya. Itu ada cahaya garis batasnya sampai titik atas tuh kelihatan ya. Sekarang saya akan coba yang polos. Nah, ini yang polos. Nah, apakah sama? Nah, ternyata terangnya sama ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana antara yang merek A sama yang polos ya. Sekarang saya lakukan nyalanya bareng bersamaan. Kalau salah satu lebih terang pasti nanti ada sinar yang timpang tindih ya. Dalam artian kelihatan mana yang lebih terang pasti kelihatan. Nah, ternyata sinarnya sama ya. Jadi kalau salah satunya lebih terang, pasti ketika dinyalakan bersamaan seperti ini, ada salah satu sinar yang seperti tertimpa yang lebih terang ya. Tapi ini hasilnya sama aja.
Jadi silahkan teman-teman simpulkan sendiri bagaimana antara yang merek A sama yang polos.